Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari sedikit dari fikih hujan. Kita ketahui bersama hari-hari ya seperti ini, bahkan ya tadi kita merasakan sendiri bagaimana nikmatnya mendapatkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim muslimah yang bijak senantiasa mendasari semua keyakinan, ucapan dan perbuatannya dengan ilmu. Tentunya ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Artinya keyakinan kita, ucapan kita, perbuatan kita harus didasari oleh ilmu. Dan sekali lagi, ilmu sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang muslim wajib meyakini Islam adalah agama yang sempurna, yang komplit. Semua permasalahan, semua bidang kehidupan manusia sudah dijelaskan petunjuknya, aturannya, hukum-hukumnya oleh al-Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan masalah yang besar, yang kelihatannya sepele tentang adab buang hajat saja, dalam Islam komplit adab-adabnya, ajarannya, petunjuknya. Demikian pula tentang masalah hujan. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah banyak menjelaskannya. Baik yang berkaitan dengan akidahnya, baik yang berkaitan dengan zikir-zikirnya, demikian pula dengan al-amal,
Ya, makanya kita kasih judul fikih hujan. Ini mencakup dua fikih. Kata para ulama, ada fikih al-akbar, fikih yang paling besar, yaitu yang berkaitan dengan akidah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan al-fiqhul asghar, fikih cabang agama. Ini pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum isyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia, karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Wa huwal fiqhul akbar bin nisbati ila fiqhil furu'. Akidah, tauhid merupakan fikih yang paling besar dibandingkan dengan fikih cabang agama. Jadi sekali lagi fikih ada dua macam kata para ulama. Fikih yang paling besar yaitu masalah akidah, masalah tauhid, dan yang kedua fikih cabang agama. Maka berkaitan dengan masalah hujan ini ada dua sisi fikihnya. Fikih yang berkaitan dengan tauhid dan fikih yang berkaitan dengan cabang agama. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sebetulnya ini perlu kajian yang panjang lebar, namun ya pada kesempatan yang singkat ini kita hanya meringkas saja dari ucapan para al-ulama dalam kitab-kitab mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita bahas dulu yang al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar yang berkaitan dengan masalah hujan. Yang pertama, ini berkaitan dengan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antuk minabillah, ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Beliau mengatakan di antaranya antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ada 4 kandungannya. Iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai alam semesta. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, ya, rububiyah. Kemudian yang ketiga, kandungan iman kepada Allah, iman kepada uluhiyah Allah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian yang keempat, iman kepada Allah mencakup iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita bahas satu persatu dari 4 kandungan iman kepada Allah yang berkaitan dengan hujan. Yang pertama tadi mengimani wujudnya Allah. Sebagai seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, wajib meyakini Allah itu ada. Ya. Ini disampaikan oleh para ulama untuk membantah kelompok ateis yang mengingkari wujudnya Allah. Secara dalil Al-Quran dan Sunnah, akal yang sehat dan fitrah, serta fakta yang ada menunjukkan Allah itu ada. Bagaimana bisa dibuktikan? Dengan adanya alam semesta ini. Tidak mungkin alam semesta ada tanpa yang menciptakan. Ya. Roti saja yang kecil, ya, apakah muncul tiba-tiba? Nggak ada yang membuatnya, mustahil. Apalagi alam yang sebesar ini. Makanya dulu Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan seorang ateis yang mengingkari wujudnya Allah. Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana pendapatmu dengan adanya kapal di laut yang berlayar sendirian? Dia berlabuh menepi di pelabuhan sendirian, gak ada
yang nakodai, nggak ada yang nyupir istilahnya. Dia menurunkan penumpang, menaikkan penumpang tanpa ada yang menahkodai. Nggak ada nakodanya, nggak ada orang sama sekali. Ya, kata sang ateis, mustahil, nggak mungkin kapal itu belayar sendirian tanpa ada yang nyetir istilahnya. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau kapal sekecil itu dibandingkan langit dan bumi jagat raya ini, tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin berjalan sendirian tanpa ada yang nyupir, yang nyetir. Maka demikian dengan langit dan mustahil. Bahkan kalau dalam istilah orang Arab dahulu, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Secara fakta, secara logika, kata orang Arab Badui, adanya kotoran, mohon maaf, BAB-nya unta, kotoran binatang, nggak mungkin ada tanpa ada binatang. Ini secara akal yang sehat, secara fakta yang ada di lapangan. Maka demikian pula adanya hujan menunjukkan adanya yang menurunkan hujan tersebut. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah mengatakan, anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Ini sekali lagi menunjukkan akan wujudnya Allah, dan juga menunjukkan yang kedua tadi akan rububiyah Allah. Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang mengatur hujan tersebut. Makanya pernah suatu saat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, pernah suatu saat kata Zaid bin Khalid al-Juhani, kata sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, sallalana Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Sekali lagi kata sahabat yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, pernah suatu saat Rasul mengimami salat subuh di tempat namanya Al-Hudaybiyah, dekat dengan kota Mekah. Setelah malam harinya itu turun hujan. Ya mirip dengan kita pagi hari ini. Selesai salat subuh, Rasul kultum lah istilahnya. Summa akbala alaina. Kemudian Rasul menghadapkan wajah beliau kepada kami. Kalau dalam Sahih Bukhari, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari, ini dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tentang sholat yang babnya berjudul Al-Imam Yastakbilu An-Nas. Bahwasanya imam selesai salam itu kalau menurut sunnahnya Rasul selalu beliau itu menghadap ke makmum. Sekali lagi ini dalam Sahih Bukhari hadisnya. Di antaranya hadis ini. Hadis ini dibawa Imam Bukhari dalam bab yang berjudul imam itu selesai salam menghadapkan wajahnya ke arah makmum, berbalik ke arah makmum. Ini hadisnya, kata Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasul selesai salat subuh yang malam harinya itu turun hujan, beliau menghadap ke makmum, ke manusia, kemudian Rasul bersabda, atadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu yang difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Rasul, qala Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadzaka mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun kalau orang itu selesai turun hujan mengucapkan zikir mutirna, kami diberi hujan
bifadlillah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka dialah yang beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Ini inti pembahasannya, meyakini rububiyah Allah, bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini, diantaranya yang mengatur turunnya hujan. Kemudian kata Allah lagi dalam hadits qudsi ini, wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun setelah turunnya hujan, dia mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, maka dia kafir kepadaku, beriman dengan bintang-bintang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Inilah yang selayaknya, seharusnya diyakini setiap muslim muslimah. Hujan itu diturunkan oleh Allah, dialah yang menurunkannya, dialah yang mengaturnya. Tidak ada yang menurunkan, mengaturnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang meyakini selain Allah bisa mengatur hujan, menurunkan hujan, menolak hujan, maka kata Rasul dalam hadits qudsi tadi, dia kafir kepada Allah. Maka sebagai seorang muslim, muslimah yang bijak, tidak boleh dia meyakini ada pawang hujan yang bisa menolak hujan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kita saja ketika selesai sholat diajarkan zikir Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah, menolak apa yang Engkau beri. Kalau sudah Allah mentakdirkan turunnya hujan, sejuta pawang dikumpulkan, tidak akan mungkin bisa menolak hujan tersebut. Ya, sekali lagi, seorang muslim yang bijak, ini akidahnya, ini tauhidnya yang benar, yang bisa mengatur hujan, menghentikan hujan, menurunkan hujan, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang itu meyakini pawang hujan bisa menolak hujan, bisa menghentikan hujan, naudzubillah min dzalik, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seolah-olah mensejajarkan pawang hujan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Allah mengatakan tadi, wa anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah yang menurunkan hujan. Kemudian yang ketiga dari kandungan iman kepada Allah, yaitu mengimani uluhiyah Allah. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kata para ulama, kalau kita sudah meyakini Allah yang mengatur, menguasai, menciptakan alam semesta, diantaranya hujan tadi, maka wajib kita meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita beribadah hanya kepada Allah karena Allah lah sang Khalik, karena Allah lah yang menciptakan manusia dan semua alam semesta ini. Ini sekali lagi hubungan erat antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sekali lagi, kalau kita sudah meyakini Allah yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta, maka kewajiban kita menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Allah memerintahkan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Dan kata para ulama, ini adalah ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya perintah, yaitu perintah untuk bertauhid, perintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah.
Kemudian Allah sebutkan lagi pada ayat selanjutnya Al-Baqarah 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang dia Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan dia menurunkan air hujan yang dengannya Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian, maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Setelah kita diberitahu oleh Allah, dialah yang menciptakan semua ini, langit dan bumi, dan dia yang menurunkan hujan, maka konsekuensinya kewajiban kita, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian membuat sekutu-sekutu tandingan bagi Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Di antaranya tadi, kalau kita sudah tahu, kita sudah diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, dia yang menurunkan hujan, yang mengatur hujan, jangan pernah mempercayai pawang hujan. Kalau kita masih percaya, berarti kita menjadikan pawang hujan sebagai tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Demikian pula kalau kita sudah tahu Allah yang menurunkan hujan, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan membuat tandingan bagi Allah. Jangan menyembah selain Allah, baik itu malaikat, nabi atau wali yang telah mati. Jangan berdoa kepada Nabi, wahai Nabi sembuhkan aku, wahai Nabi berikan aku, na'udzubillah min dzalik, atau wahai wali, wahai Abdul Qadir Jailani berilah aku syafaatmu, berilah aku rezeki, na'udzubillah min dzalik. Ini namanya menjadikan sekutu bagi Allah alias berbuat syirik kepada Allah. Dan ayat ini kata para ulama adalah ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya larangan. Larangan dari berbuat syirik kepada Allah, larangan dari menyekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian ma'asal muslimin, yang keempat, di antara kandungan iman kepada Allah yang ada kaitan dengan masalah hujan, yaitu tadi yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya keyakinan seorang muslim-muslimah yang bijak, Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Dari mana? Ini diambil dari tadi firman Allah, wa anzala minas sama'i ma'an, dia yang menurunkan hujan. Bahwasanya kalau Allah menurunkan hujan, berarti Allah ada di atas, karena namanya menurunkan dari mana ke mana. Namanya menurunkan dari atas ke bawah, ini menunjukkan Allah fis sama. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang hidup di abad 8 Hijriah mengatakan dalil tentang Allah di atas langit ini bisa lebih dari 1000 ataupun 2000. Di antaranya, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy dan arsy ada di atas langit. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan yang di atas langit? Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Demikian pula hadis Rasul yang berkaitan dengan hujan. Dalam riwayat yang sahih, Rasul pernah suatu saat turun hujan, kemudian Rasul membuka baju beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa? Engkau buka bajumu sampai terkena air hujan. Kata beliau, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, karena dia baru turun dari sisi Rabb-nya. Dan hadis ini dibawakan oleh para ulama dalam pembahasan akidah. Di antaranya Imam Ad-Darimi dalam kitab Ar-Radd al-Jahmiyah, Imam Ibn Abi Asir dalam kitabnya As-Sunnah dalam bab masalah Allah ada di atas langit. Kemudian yang berikutnya di antara pembahasan hujan yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat,
kita yakini bahwasanya hujan adalah salah satu dari rahmat Allah. Allah berfirman, wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah yang mengirim angin sebelum datangnya rahmat Allah. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan rahmat Allah ini adalah air hujan. Ya, Allah menamakan air hujan atau hujan dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah itu berkaitan dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara bentuk rahmat Allah, Allah menurunkan hujan. Hujan ini adalah rahmat dari Allah. Maka jangan sampai dicaci maki, jangan ngomel-ngomel, gerundel kalau turun hujan. Bahkan kata Allah, busyran, ini adalah kabar gembira, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah merasakan ya bulan-bulan kemarin bagaimana panasnya, sumuknya Surabaya. Ya, alhamdulillah dengan hujan ini mulai berkurang atau sudah mulai dingin, gak kalah Surabaya dengan yang di Batu sana. Namun wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku ya kata Allah yang bersyukur. Ya, dikasih panas ngomel, dikasih hujan naudzubillah min dzalik. Maka wajib kita bersyukur dengan meyakini hujannya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pembahasan lain yang berkaitan dengan rukun iman yang berkaitan dengan masalah hujan, yaitu tentang al-iman bil yaumil akhir. Hujan ini kata Allah mengingatkan kita tentang hari akhir. Dari mana itu? Yaitu dari firman-Nya, di antaranya wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Allah mengatakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat tanah itu awalnya kering kerontang mati. Namun ketika Allah turunkan hujan, dia mulai bergerak dan dia mulai menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Kata Allah, sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang mati, yang kering kerontang, itulah dia Allah yang menghidupkan lagi orang-orang yang telah mati, yaitu di alam akhirat. Makanya kata para ulama, di antara hujjah Allah atas orang musyrikin, dahulu orang musyrikin jahiliyah mengingkari 3 hal yang paling pokok. Mengingkari Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Mereka terkadang menyembah Allah, terkadang menyembah selain Allah. Di antaranya menyembah orang-orang yang soleh, yaitu Lat, yang mereka sembah selain Allah. Itu yang mereka ingkari, keesaan Allah dalam uluhiyah. Yang kedua yang diingkari oleh kaum musyrikin, masalah hari akhir. Mereka mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Mereka mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah tegakkan hujah, di antaranya tadi tanah yang kering, apalagi tanah gurun pasir kering kerontang. Namun ketika Allah turunkan hujan, mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini salah satu bukti Allah Maha Kuasa menghidupkan yang telah mati. Kemudian yang ketiga yang diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah, yaitu tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pindah kepada fikih yang kedua tentang hujan, yaitu masalah fikih cabang agama, fikih furu'. Yang pertama mungkin yang berkaitan dengan adab-adab ketika turunnya hujan. Tadi berkaitan dengan keyakinan, sekarang berkaitan dengan ucapan lisan. Sebagaimana kata para ulama, iman itu dari keyakinan, ucapan dan perbuatan. Nah, sekarang kalau turun hujan itu ada adab-adab yang berkaitan dengan zikir yang selayaknya kita ucapkan. Ketika turun hujan, kita disunahkan oleh Rasul mengucapkan
Allahumma sayyiban nafi'ah. Insya Allah anak-anak yang baru tikah saja insya Allah sudah diajari doa-doa seperti ini. Allahumma sayyiban nafi'ah. Mungkin yang belum hafal, tolong dihafalkan. Ini sunnah Rasul. Dan kita yakini sebagaimana tadi, turunnya hujan itu rahmat dari Allah. Dan diantaranya ini ladang pahala bagi kita. Ya, kalau nggak ada hujan, nggak ada zikir Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau kita ucapkan, ini bentuk zikir kepada Allah, ini bentuk bersyukur kepada Allah, pahalanya banyak mengalir. Ya, tiap hari turun hujan, ini zikir yang kita ucapkan, ini bernilai pahala yang luar biasa. Maka sekali lagi, ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Rasul mengajarkan zikir kalau hujan turun, mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Saya ulang lagi, kalau mungkin yang belum hafal, insya Allah bisa cepat hafal. Mudah sekali, singkat sekali. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kemudian setelah selesai hujan, Rasul tadi mengajarkan zikir dalam hadis yang kita sampaikan ketika beliau kultum subuh tadi. Beliau mengatakan, adapun orang yang mengatakan setelah turunnya hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat darinya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Sekali lagi, kalau hujan turun, kita mengucapkan apa tadi? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan kepada kami, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Jangan sampai hujan yang merusak, yang membuat bencana. Dan di sini kita tahu juga tadi, ini menunjukkan tadi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah yang mengatur hujan ini. Makanya kita meminta kepada Allah hujan yang bermanfaat. Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua tadi tauhid uluhiyah. Kalau kita sudah tahu Allah yang menurunkan hujan, kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita nggak berdoa kepada malaikat, kita nggak berdoa kepada nabi, kita nggak berdoa kepada wali yang telah mati, namun berdoa kepada Allahumma sayyiban nafi'ah. Bahkan kalau hujan nggak kunjung turun, kita juga diajarkan istisqa, minta hujan kepada Allah. Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Allahumma asqina. Ini sekali lagi menunjukkan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, ketika turun hujan itu biasanya diiringi dengan geluduk, guntur, maka Rasul juga mengajarkan zikirnya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ini agak panjang, nanti bisa dilihat dalam kumpulan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau kumpulan zikir berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita sampaikan tadi, Islam sudah komplit. Mulai A sampai Z sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka cukup kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Tidak perlu mengada-ngadakan ajaran yang baru. Sudah komplit ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya masalah zikir. Cuma sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang sudah ada ajarannya tidak dipelajari, tidak diketahui, tidak diamalkan juga. Namun buat inovasi ajaran yang baru. Contoh di sini, kalau mau disensus, berapa dari kaum muslimin yang nggak hafal zikir turun hujan, berhentinya hujan atau setelah hujan ada geluduk apa zikirnya? Padahal semuanya komplit, Rasul yang mengajarkannya. Bertasbih, geluduk itu ya Allah yang menurunkan
wahyu kepada Rasul bahwasanya geluduk itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu bihamdihi wal malaika. Demikian pula malaikat min khifati, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya seandainya hujan itu sangat lebat dan agak lama, khawatir akan ada banjir bandang, doa minta kepada Allah. Di antaranya kalau ringkasnya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Nggak usah perlu yakin adanya pawang hujan dan sebagainya. Ya, kalau pawang hujan sudah bayar, syirik lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu pun kadang dan seringnya kadang ada yang membocorkan, kadang pawang hujan itu mau menerima tawaran setelah melihat BMKG. Kalau BMKG-nya mengatakan perkiraan nggak turun hujan, berani dia. Ya, dan ini tadi kelewatan sebetulnya. Ada pembahasan berkaitan dengan masalah perakiraan cuaca. Kata para ulama, namanya perakiraan, ini namanya perkiraan, tidak ada masalah. Yang penting tidak memastikan, karena tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan dengan pasti kecuali Allah. Makanya Allah dalam surat Luqman ayat yang terakhir mengatakan, wa indau in musa'a wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat, tahun berapa, bulan berapa. Ya, ini hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, dialah yang tahu tentang turunnya hujan. Makanya Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya membuat suatu bab yang berjudul La ya'lam mata yanzilul matar ahadun illallah. Tidak ada yang tahu seorang pun kapan pastinya turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib diyakini, yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Tidak ada satupun yang tahu tentang turunnya hujan kecuali Allah. Adapun perkiraan cuaca itu hanya perkiraan, namanya perkiraan. Dan itu tidak ada masalah karena ini berkaitan dengan penelitian ilmiah. Ya, itu pun terkadang juga salah. Makanya kata Pak ulama, kalau kita memakai perkiraan cuaca dari BMKG atau yang semisalnya, kita ikat dengan kata-kata insya Allah. Saya baca di kabar BMKG hari ini atau besok akan turun hujan, insya Allah. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Dan yang kedua tadi nggak boleh memastikan berapa banyak perkiraan itu yang yang keliru. Bahkan pernah saya juga baca di salah satu kitab, menurut ahlinya perkiraan cuaca kalau sehari 2 hari itu kemungkinan mungkin bisa sampai 90%. Itu pun kadang meleset juga secara umum. Namun kalau sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, perkiraan itu 60% benarnya. Ini sekali lagi hanya perkiraan. Ini sekali lagi tidak masalah kata ulama, karena ini berkaitan dengan penelitian ilmiah. Ya, sekali lagi yang tahu kepastiannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang kedua di antara pembahasan fikih hujan yang berkaitan dengan fikih al-asghar, fikih furu'uddin, yaitu berkaitan masalah toharoh. Air hujan itu kata para ulama suci dan mensucikan. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan air hujan ma'an tahura, air yang tahura. Kata ulama tafsir, tahura di sini tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, suci secara zatnya dan mensucikan yang lainnya. Ya, misalnya kita mungkin kekurangan air, mungkin PDAM lagi macet misalnya, ada air hujan kita tampung di bak misalnya, kita jadikan sebagai air wudhu misalnya. Kata Allah tadi ma'an tahura, air yang suci, boleh dijadikan untuk tadi bersuci. Kemudian juga secara asal kalau misalnya kita pergi ke masjid, tiba-tiba hujan turun deras,
Mungkin kena air hujannya, kemudian kecipratan, ya, istilahnya apa? Jembrotan di pinggir jalan, ya, ada tanah, mungkin ada pasir, kemudian nyiprat. Ini secara asal hukumnya suci, ya, air hujan suci, demikian pula tanah itu suci, kecuali kalau jelas-jelas kelihatan ada najis di situ, beda lagi. Namun secara hukum asal tanah ini, air hujan ini suci. Rasul mengatakan, utitu khamsan la yutahunna nabiyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku tanah ini, bumi ini semuanya sebagai tempat untuk sholat dan tempat yang suci, tidak najis, ya. Tanah yang meskipun kelihatannya kotor, tidak semua yang kotor itu apa? Najis. Nah, kemudian yang berkaitan dengan al-adzan, ya, ini sekedar, ya, untuk pertama kali disosialisasikan dulu, ya, yaitu masalah adzan dalam Sahih Bukhari. Ini dalam Sahih Bukhari, ini diantara keterasingan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, ini tentang bab masalah sholat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kepada muadzin beliau, qala Ibnu Abbas li muadzinihi, idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayyalas shalah. Ini beliau katakan ketika hujan deras. Sekali lagi, kata Abdullah bin Abbas, ketika hujan deras, beliau berkata kepada sang muadzin, apabila engkau sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika azan, jangan dilanjutkan dengan hayyalas shalah. Ketika apa? Hujan deras. Walakin kul sallu fi rihalikum. Namun ganti dengan kata-kata sholatlah di rumah-rumah kalian. Ini kalau mungkin dipraktekkan gempar, ini aliran apa ini? Padahal hadisnya dalam Sahih Bukhari. Makanya ini perlu terus disosialisasikan, ya. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Kemudian ada kata perawi, ada banyak orang mengingkari pada waktu itu. Ini pada waktu zaman sahabat. Ketika Abdullah bin Abbas mengucapkan seperti ini, banyak yang mengingkari. Apalagi zaman sekarang, ya. Kemudian dijawab oleh Abdul Abbas, alladzi fa'ala hadza man huwa khairun minni. Ada orang yang lebih baik dariku yang melakukannya ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, ini sebetulnya kalau pas hujan deras, muadzin merubah dari hayyalas shalah, karena apa? Kalau disuruh orang sholat ke masjid, ini memberatkan jamaah. Meskipun ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja tidak sholat di masjid. Kalau mau sholat di masjid silahkan, cuma tidak wajib lagi. Ya, ini sekali lagi yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dari sini pula ada bab, ya, ada bab dalam Sahih Bukhari. Ini semuanya ada dalam Sahih Bukhari hadisnya. Babnya juga kata beliau, bab ar-rukhsa illam yahdur al-jum'ata liudril mator. Ada bab dalam Sahih Bukhari, bab keringanan tidak sholat Jumat kalau hujan, apalagi hujan yang deras. Ini menunjukkan ad-din yusrun, agama itu mudah. Dan tadi ini sekali lagi banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami, maka terus untuk kita perlu sampaikan. Demikian pula di antara fikihnya, yaitu boleh menjamak sholat ketika hujan. Ya. Dalam hadis Sahih Bukhari juga disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah shalla adh-dhuhr wal asar jami'an wal maghrib wal isya. Rasul dulu pernah menjamak antara zuhur asar, maghrib dan isya min ghairi khaufin wala udrin,
tanpa ada ketakutan atau tanpa ada udzur, namun kata beliau li alla yuhrij ummatahu, agar tidak memberatkan kepada umat beliau. Kata ulama, kalau kadang-kadang ini pernah ya sesekali Rasul menjamak tanpa ada udzur, apalagi kalau ada udzur. Misalnya ya, kata ulama, kita sholat maghrib, ya tiba-tiba hujan deras, ya perkiraan namanya hujan yang biasa deras, ini apa? Bisa ada mungkin banjir, kemudian mungkin nggak berhenti hujan tersebut, maka boleh imam langsung menjamak sholat. Ya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Agar apa? Mereka setelah pulang nanti nggak perlu kembali lagi karena khawatir hujan masih apa? Ini sesekali, bukan tiap hari. Namun sekali lagi ini yang Rasul SAW pernah ajarkan kepada para sahabat beliau yang berkaitan dengan hujan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan meskipun hanya sekedar ringkasan saja. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Tutup atau ada pertanyaan? Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita. Silakan, Pak. Istilahnya rekayasa cuaca. Baik, yang pertama kita katakan tadi yang mengatur semua alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tadi kita sampaikan ada hukum juga sebab akibat. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menurunkan hujan mengirim angin. Nah, ini salah satu sebab turunnya hujan. Maka kata para ulama boleh menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, namun tetap meyakini Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka kalau itu memang sebab yang hakiki tidak ada masalah. Seperti tadi perakiraan cuaca. Kenapa kok dibolehkan? Karena tadi ada penelitian ilmiahnya, ada hukum sebab akibatnya. Seperti orang makan itu kenyang, meskipun yang menjadikan orang itu kenyang hanyalah Allah. Paham ya? Kita makan agar kenyang, tidak ada masalah. Memang itu hukum sebab akibat sunatullah. Orang yang nggak makan 3 hari nggak mungkin bisa kenyang, betul tidak? Kalau nggak percaya, coba. Maka demikian pula dengan tadi mungkin ada, cuma tadi harus kita yakini yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nah, ya silakan. Pertanyaan pertama tadi Usut menyampaikan waktu Rasul menyampaikan tentang zikir hujan itu menyebutkan orang yang mengingkari bintang. Iya, bukan mengingkari bintang, mengingkari Allah yang menurunkan hujan, menyandarkannya kepada bintang. Ya. Itu sudah di zaman Rasulullah SAW. Di zamannya Nabi Ibrahim. Nah. Itu juga terjadi kan. Nabi Ibrahim mengatakan waktu beliau melihat bintang, ini Tuhan. Yeah. Apakah di zaman Rasul masih ada orang yang menuhankan bintang? Yeah. Pertanyaan kedua, pernah dengar hadis Rasul itu kalau mau hujan mendung, beliau itu ketakutan. Yeah. Itu bagaimana? Nah, yang pertama kita jawab tentang masalah Nabi Ibrahim. Ini dalam surat Al-An'am ayat-ayat 70-an. Allah berfirman, ketika malam telah datang, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Kemudian beliau mengatakan, inilah Rabbku. Ketika bintang tenggelam, beliau mengatakan, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdi rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ketika bulan muncul, dia mengatakan ini ada Rabbku. Ketika tenggelam, dia berkata, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jangan kau jadikan aku termasuk orang-orang yang tersesat.
Ini kata ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, ini bukan pernyataan pembenaran dari Nabi Ibrahim, namun ini dialog Ibrahim dengan kaumnya. Bahwasanya kalian kelompok Sobiah yang menyembah bintang-bintang, kenapa menyembah bintang-bintang padahal bintang itu tenggelam? Artinya kalau tenggelam, kalian kalau butuh kepada siapa nantinya? Ya, ini makanya Allah di akhir ayat mengatakan Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujah-hujah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya. Jadi sekali lagi redaksi ayat itu berkaitan dengan dialog Nabi Ibrahim, hujah Nabi Ibrahim atas kaumnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Dan ini kita luruskan, sebagian orang mengatakan ini adalah hakikat Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Nabi kok masih mencari? Ini keliru, ini fatal, ini pelecehan kepada Nabi Ibrahim. Itu dialog Nabi Ibrahim atas kaumnya. Kalian kenapa kok menyembah bintang? Padahal bintang itu tenggelam, demikian pula dengan bulan, demikian pula dengan matahari. Ya, sekali lagi ini dialog Nabi Ibrahim atas kaumnya. Apakah pertanyaannya tadi, pada zaman Nabi Muhammad ada yang menyembah bintang, ada yang menuhankan bintang? Ada. Ya, di antaranya tadi, ya Allah berfirman. Kata para ulama, ini di zaman Rasulullah SAW Allah berfirman, pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku. Ini konteksnya, redaksinya di zaman Nabi. Allah berfirman, pagi hari ini ada yang mukmin kepadaku, ada yang kafir. Ditambah lagi dengan hadis yang lain, Rasul mengatakan arba'un fi ummati min amil jahiliyah. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, ada 4 perkara dari perkara jahiliyah yang masih ada di tengah umatku yang mereka tidak mau meninggalkannya. Apa saja? Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nasab keturunan. Anak darah hijau, darah biru, darah pink, yang lain darahnya merah. Padahal itu yang nggak normal pada. Yang kedua, at-ta'an fil ansab, mencela nasab orang. Saya darah biru, darah pink, kalian darah merah. Ini sekali lagi pelecehan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga tadi, ya, al-istisqa bin naum, menyandarkan hujan kepada bintang-bintang tertentu. Ini tadi afwan belum kita perinci. Kata ulama ada 2 hukumnya. Kalau meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, ya, kalau dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, maka ini kufur syirik besar, ya. Tapi kalau yang kedua, dia mengatakan Allah yang menurunkan hujan, tapi lewat bintang ini dan bintang itu, maka ini syirik kecil. Kenapa demikian? Karena tidak ada hukum sebab akibatnya. Ini mirip dengan pembahasan antara minum obat dokter dengan pakai jimat dukun. Ya, kenapa kok boleh meminum obat dari dokter, tidak boleh pakai jimat dukun padahal sama-sama benda matinya? Yang pertama tadi sudah kita jawab, karena obat melalui penelitian ilmiah bisa dibuktikan hubungan sebab akibat antara penyakit dan obat tersebut. Adapun jimat dari dukun dari mana? Ya, batu kerikil dari kali bisa untuk apa? Pengobatan, dicelupkan di air. Apa hukum sebab akibatnya? Makanya Rasul mengatakan innar ruqa wat tama'im wati wala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi dukun, jimat-jimat dukun, ya, dan ilmu pelet itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada 2 hukumnya pakai jimat, kata para ulama. Kalau meyakini jimat itulah yang bisa menyembuhkan, mengobati, syirik besar. Tapi kalau dia meyakini Allah yang menyembuhkan tapi lewat jalur, ya, jimat tadi, syirkun asghar, karena tadi tidak ada hukum sebab akibatnya. Paham ya? Jadi sekali lagi, masalah
Sebagian umat Nabi Muhammad ada yang meyakini bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan atau yang menjadi penyebab turunnya hujan, atau Allah menurunkan hujan lewat bintang-bintang itu. Iya, ada Rasul yang mengatakan demikian. Ya, kemudian yang keempat tadi, di antara 4 perkara jahiliyah yang masih ada di tengah umat Islam, kata Rasul, an-niyaha, meratapi mayit. Ya, kalau ada yang meninggal dari keluarganya, ya teriak-teriak, mungkin banting-bantingkan, gulung-gulung, ya di tanah, memukul pipi atau merobek-robek saku. Ini yang kata Rasul perkara jahiliyah yang masih ada di tengah umat beliau. Kemudian tadi yang kedua apa? Rasul takut kalau melihat. Iya, betul, hadisnya sahih. Itu kalau bukan melihat hujan, namun melihat mendung yang sangat gelap. Karena kata para ulama, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu diazab setelah melihat apa? Ya, mendung yang gelap tersebut. Ya, itu ada hadisnya dan itu sahih. Makanya seorang muslim dalam semua kehidupannya, baik kehidupan beragama, kehidupan dalam urusan dunia, harus tetap ada ar-raja wal khauf, rasa harap, rasa takut. Ada mendung, dia berharap turun hujan yang baik. Makanya ketika turun hujan dia mengucapkan Allahumma shayban nafi', tapi tetap ada rasa khawatir jangan sampai apa? Datang banjir bandang. Demikian pula tadi ada yang kelewatan juga masalah angin. Ketika angin kencang, maka Rasul juga mengajarkan zikirnya. Karena ada tadi, tetap ada rasa harap, rasa takut. Kita berharap angin ini baik bagi kita, dan kita juga khawatir angin ini akan mendatangkan bahaya bencana. Makanya kita diajarkan doa Rasul ketika angin kencang. Kita melihat angin kencang, Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan angin ini dan kebaikan dari pengaruh angin ini. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini dan kejelekan dari pengaruh angin ini. Tetap ada rasa takut dan rasa apa? Berharap. Wallahu taala alam. Cukup atau ada? Nah, silakan. Doa tidak. Ya. Doa. Oh, nah, di antara kata para ulama waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu pada waktu apa? Hujan turun. Itu di antara yang juga mustajab. Wallahu taala alam. Ditekankan ketika hujan dan ketika semuanya itu. Iya, wallahu taala alam. Ya, kita intinya tadi ada tetap rasa harap, rasa takut, dan seperti yang kemarin kita sampaikan tadi, hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Rasul yang mengatakan demikian. Wallahu taala alam. Iya, silakan. Sekarang kan mungkin ada perlengkapan mobil dan sebagainya. Artinya masih acuan hujan deras yang kira-kira masih diinginkan untuk apa? Kemudian yang kedua mungkin jamaah tadi. Apakah kita diizinkan untuk bermakmum? Misalnya kita mau jamaah maghrib. Iya. Kita sudah sholat maghrib, kita mau jamaah isya, kita bermakmum kepada jamaah berikutnya mungkin yang sholat maghrib. Imamnya sholat maghrib, kita sholat. Baik, anak jawab yang pertama dulu, yang berkaitan dengan beratnya sholat berjamaah di masjid ketika hujan, sedangkan sekarang banyak fasilitas yang memudahkan, ada mobil dan sebagainya. Ini mirip pertanyaan masalah hukum safar, ya. Safar sekarang kan agak mudah, ada pesawat. Kalau dulu kan pakai unta, ya. Kenapa kok masih ada keringanan orang nggak puasa ketika Ramadan? Maka kita katakan sebagaimana kata Rasul, as-safar qitatun minal azab. Safar itu bagian daripada azab, ya. Pakai pesawat seandainya Jakarta Surabaya 1 detik, tetap namanya safar itu ada apa? Azabnya. Pernah nggak ngerasakan jilih sampai 7 jam, 8 jam? Apa nggak nyiksa itu? Ya,
Nah, jadi tetap ini hukum syariat berlaku sampai hari kiamat. Keadaan berubah, tetap Allah yang menurunkan syariat, Allah yang tahu keadaan manusia sampai hari kiamat. Maka hukum syariat berlaku sampai hari kiamat. Contoh masalah mobil ya. Apalagi ya kan banyak orang punya mobil nggak punya apa? Garasi. Keluar rumah berat enggak? Hah? Apalagi hujannya deras, payung bisa terbang, ya kan? Ya, kemudian juga turun dari ya mobil, ya masjidnya juga jauh, ya masuknya bagaimana? Apa enggak berat? Makanya dari sini kita katakan tadi Rasul sudah memberikan kepada kita apa? Keringanan, dan ini menjelaskan kepada kita agama itu sangat mudah. Iya kalau Anda yang punya mobil, yang punya sepeda ontel gimana? Ya jangan disamakan juga. Ya intinya sekali lagi syariat Islam berlaku sampai hari kiamat, apapun bagaimanapun keadaan manusia itu tetap berlaku. Baik. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya apa? Sholat jamaah takdim. Iya. Kita bermakmum pada imam yang sholat maghrib. Jamak tak gimana antum belum maghrib kok isya dulu? Misalnya mungkin dalam perjalanan Ustaz mau jamaah. Apa nggak kebalik dah? Yang biasanya itu antum mau jamak takhir. Ya kalau jamak takdim kan antum belum maghrib. Ya, sedangkan imamnya masih maghrib, salat maghrib. Berarti bukan tak? Tidak selesai sholat maghrib, Ya. terus mau langsung jamaah isya. Oh ya, antum sendirian jamak isya, tidak ada masalah. Maunya berjamaah gitu Ustaz. Oh, imamnya diajak berjamaah. Hah? Mungkin ada jamaah berikutnya mungkin dia. Oh, berarti bukan sama imam yang pertama berarti. Oh, ya tidak masalah, terserah antum itu. Antum mau sendirian jamaknya atau mungkin ada ya masbuk misalnya ya. Iya. Kemudian antum mau jamak. Antum musafir atau bukan? Kalau musafir bagaimana? Musafir gimana? Musafir hujan tadi Ustaz. Iya, kalau misalnya sekali lagi Anda gambarkan permasalahannya ini ada orang musafir misalnya. Dia ingin menjamak qashar ya. Kemudian dia salat maghrib sama imam biasa 3 rakaat. Kemudian dia mau menjamak tiba-tiba datang. Ini perincian lagi, dia imam atau dia sebagai makmum. Ya, ini kalau terlepas dari imam rotib atau bukan imam rotib. Ya, dia kalau jamak sendiri ya sudah jamak sendirian, salat isya di qashar karena dia musafir. Kalau dia misalnya jadi imam, ya dia bilang kepada makmumnya, imamnya salat maghrib, dia bilang saya 2 rakaat langsung apa? Salam. Anda teruskan salat maghribnya dan tidak ada masalah perbedaan niat, perbedaan salat antara makmum dengan imam. Seperti dulu kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika selesai salat bersama Rasul pulang ke kampung salat isya, beliau disuruh jadi imam oleh orang kampung. Beliau pertama kali salat isya bersama Rasul salat wajib. Ketika pulang ke kampung diajak salat berjamaah dengan kaumnya jadi imam, beliau salat sunnah. Perbedaan apa? Niat imamnya sunnah, makmumnya apa? Wajib, tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau misalnya dibalik antum jadi makmum, ya tadi musafir, ada masbuk, jadi apa? Imam. Maka apa? Yang masbuk 3 rakaat, antum juga harus ikut 3 rakaat. Nggak boleh apa? Nyelonong, salam duluan, paham ya? Sampai selesai apa? Imam salam, antum baru apa? Salam. Meskipun kata para ulama, ketika rakaat yang kedua itu, ya, maksudnya sholat 3 rakaat makmum imamnya, kemudian antum rakaat kedua, imam tahiyat pertama, antum terus tahiyat sampai imam apa? Salam. Antum 2 rakaat. Paham? Wallahu ta'ala alam. Taib yang lain barangkali ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan sedikit ini. Iya, silakan Pak. Iya. Taib. Ini berkaitan dengan ayat surat Al-Baqarah 186 kalau tidak salah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'wata da'i dadaan. Apabila hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa yang berdoa kepadaku. Kata para ulama, yang pertama secara bahasa, entah bahasa Arab, bahasa Indonesia, kata-kata dekat tidak harus nempel. Ya, kata-kata dekat nggak harus nempel. Antum pernah nggak mendengar istilah bahasa kita jauh di mata, dekat di? Ya, antum berkata kepada apa? Istri antum, keluarga antum yang mungkin di luar kota sana, mengatakan engkau jauh di mata, namun dekat di. Namanya dekat tidak harus apa? Nempel. Jangan dibayangkan namanya dekat pasti nempel, dempet, tidak harus. Ya, Pulau Lombok dekat dengan Surabaya dibandingkan dengan Irian kan? Apakah Lombok nempel di Surabaya kayak kenjiran gitu? Enggak kan? Kata-kata dekat tidak harus apa? Nempel. Maka kata para ulama, Allah dekat ya dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Dia meliputi hamba-hambanya dan tidak ada kelaziman nempel dempet bersatu dengan hambanya. Paham Pak ya? Iya, maksudnya kalau ya ada para ulama mengatakan zat Allah di atas langit dan Allah Maha besar. Allah meliputi semua hamba-hambanya. Tapi tadi ya tidak ada kelaziman dekat itu nempel. Itu saja. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Gimana? Cukup atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Ya, ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.